Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olion Enda Putri. Nah, pada video kali ini kita masih membahas seputar Cisco CCNA per 1. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai menghubungkan antar VLAN. Nah, di sini kita akan menghubungkan antar VLAN. Nah, di sini kita itu akan menghubungkan antar VLAN. Nah, untuk topologinya itu menggunakan topologi yang kemarin ya teman-teman. Nah, di sini kita itu bisa tambahkan router pada ruangan 2 dan kita tuh bisa tambahkan node seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu bisa masuk ke router, ke CLI. Di sini kita klik no, lalu kita bisa masuk ke enable, lalu conf-t, lalu kita masuk ke interface FA 0/0 sesuai dengan jalurnya ya yang mengarah ke switch. Kita bisa enter. Lalu kita akan tambahkan IP buat VLAN 1. Ketik IP at 192.168.1.1 subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu enter, lalu ketik no shutdown atau no sh. Nah, lalu kita cek menggunakan do show IP interface brief. Nah, di sini dia itu sudah ada nih ya teman-teman, dia itu sudah ada IP-nya. Nah, lalu kita akan membuat VLAN 10. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/0.10. Di sini itu saya itu akan menamainya itu 10. Kita bisa enter. Nah, jika sudah kita bisa ketikkan encapsulation.1q 10. Nah, lalu kita bisa mengetikkan IP at 192.168.10.1.255. Sebentar, ini kita spasi. 255.255.255.0. Enter, lalu ketikkan sh atau no shutdown. Lalu kita cek dengan do show IP interface brief. Enter. Nah, di sini untuk VLAN 10-nya itu sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa exit. Nah, lalu kita itu bisa buat yang VLAN 20. Kita masuk ke interface FA 0/0.20. Lalu kita bisa enter. Lalu kita ketik encapsulation.1q 20. Lalu IP at 192.168.20.1 subnetnya 255.255.255.0. Enter, lalu ketik no sh. Enter, lalu kita keluar. Jadi selanjutnya kita itu akan konfigurasi gateway pada PC. Di sini kita bisa masuk PC 1 di ruangan 2. Desktop IP configuration. Nah, di sini untuk gateway-nya itu 192.168.10.1. Seperti ini. Karena kenapa dia 10.1 itu karena dia itu berada di VLAN 10 ya. Nah, selanjutnya kita juga ubah di PC 4. Sebentar. Desktop IP configuration dapat gateway yaitu 192.168.20.1 di PC 2. Dan 192.168.10.1 divisi 5 168.20.1 divisi 3 ini divisi 3 configuration 192.168.10.1 divisi 6 juga sama.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang pada switch yang mengarah ke routernya. Kita bisa masuk di switch, ke CLI, masuk ke enable, conft, lalu interface FA0/10, maaf, sesuai jalurnya ya teman-teman. Nah, lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, kalau sudah, kita akan kirimkan paket antar VLAN 10 dan 20. Nah, di sini saya akan mengirimkan paket divisi 1 dan divisi 4. Nah, di sini tuh hasilnya itu successful ya teman-teman. Nah, kalau kalian itu tidak successful, kalian itu bisa ping divisi 1, lalu ke command prompt, kalian itu bisa ping IP yang ada di divisi 4 ya teman-teman. Nanti kalian bisa coba kirim paket lagi, maka hasilnya itu bakalan successful. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP pada router. Nah, DHCP itu digunakan agar PC itu tuh mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa buka router. Nah, di sini kita itu bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan network yaitu 192.168.10.0. Lalu subnet busnya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya, ketikkan default strip router, kita masukkan 192.168.10.1. lalu kita bisa masukkan DNS strip server, yaitu memakai IP Google, yaitu 88. Lalu kita bisa keluar. Nah, lalu kita selanjutnya akan membuat DHCP pada VLAN 20. Kita ketikkan seperti tadi IP DHCP pool, ini dikali menjadi 20. Lalu networknya ini dikali menjadi 20. Lalu default router ini dikali menjadi 20. Lalu DNS server. Lalu kita bisa exit lagi. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat yang VLAN 1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan yang sama. Ini menjadi VLAN 1. Lalu networknya ini berarti 1.0. Lalu default router ini berarti 1.1. Lalu DNS. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya yaitu pengujian DHCP. Nah, di sini kita bisa buka PC 1. Sebentar, kita silang dulu. Nah, lalu ke IP configuration, kita pilih yang DHCP, kita tunggu. Nah, di sini itu sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Nah, di sini itu tertulis DHCP request successful, yang berarti kita itu sudah berhasil. Kita coba lihat di PC VLAN 20 yang PC ini 4, ke IP configuration DHCP, kita juga tunggu. Nah, di sini sudah muncul IP-nya dan sudah ada tulisan DHCP request successful, yang berarti itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya switch layer 2 versus switch layer 3. Nah, di sini itu ada switch layer 2. Ini itu contohnya ya teman-teman. Biasanya itu angkanya itu depannya itu 2, sedangkan switch layer 3 ini itu yang multi layer switch. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat angka depannya itu di sini itu sebentar, ini nggak kelihatan. Ini itu angka depannya itu 3 ya teman-teman. Ini angka depannya itu 3. Yang berarti itu dia itu layer 3. Nah, apa sih bedanya kalau switch layer 2? Nah, switch layer 2 itu dia itu hanya bisa menghubungkan satu network. Nah, lalu dia itu tidak bisa routing antar VLAN dan membutuhkan router untuk komunikasi beda VLAN. Nah, sedangkan jika multi layer switch itu atau layer 3, dia itu bisa melakukan routing antar VLAN dan tidak memerlukan router tambahan, juga mendukung perintah IP routing ya, teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi multi layer switch. Nah, di sini kita bisa tambahkan 2 PC. Sebentar, saya akan buat ke bawah seperti ini, tambahkan lagi di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel automatic. Nah, lalu kita bisa pasang not di sini 192.168.10.55/24 di sini 192.168.10.55/24 kita paskan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk PC pertama itu dia itu menggunakan 10.55 dan PC yang kedua itu menggunakan 20.55. Nah, lalu kita akan konfigurasi IP dulu pada setiap PC-PC-nya. Kita bisa masuk ke PC yang pertama, desktop, IP configuration. Di sini 192.168.10.55. PC yang kedua juga sama, desktop, IP configuration 192.168.20.55 seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke switch multilayer, CLI, kita masuk ke enable, Ctrl T. Nah, lalu masuk ke VLAN 10. Nah, di sini kita kasih namanya itu name programming. Lalu kita bisa keluar. Kita masuk ke VLAN 20. Namanya itu name marketing. Lalu kita bisa keluar. Nah, selanjutnya kita konfigurasi akses port ke PC. Kita bisa masuk ke interface, kita bisa mengetikkan interface FA0/1, lalu switch port mode akses. Lalu kita switch port akses VLAN to 10. Lalu kita bisa keluar. Lalu ininya ubah menjadi 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN di sini ubah menjadi 20. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah ada VLAN 10 dan 20-nya ya teman-teman. Dan sudah ada interface-nya. Nah, selanjutnya sebentar kalian bisa exit. Nah, lalu kita akan konfigurasi kedua VLAN-nya. Kita bisa ketik interface VLAN 10 seperti ini. Lalu masukkan IP-nya, IP at 192.168.10.1.255.255.255.0. Lalu ketikkan no sh, enter, lalu exit. Lalu interface VLAN 20, lalu IP at sebentar, IP at 20.1, lalu no sh, ini kita bisa exit. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface VLAN 1, ketikkan interface VLAN 1, lalu IP add ini juga menjadi 10, juga menjadi 1.1 seperti ini. Exit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa cek dengan kita ketik aja doso IP interface brief. Nah, jika sudah kita bisa enter. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah masuk
IP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian. Nah, kita akan melakukan pengujian di ruangan 3. Kita akan tambahkan gateway di VLAN 10 dan 20 di PC 1. Desktop IP configuration. Lalu di sini untuk default gateway yaitu 192.168.10.1. Lalu di yang VLAN 2 saya menggunakan yang PC 4. IP configuration default gateway-nya itu 192.168.20.1. Nah, selanjutnya kita bisa buka switch multi-layer. Di sini kita ketikkan DUSO IP root. Nah, di sini itu terdapat tulisan ICMP redirect change is empty ya teman-teman. Yang ada itu switch kita itu masih di layar 2. Nah, lalu kita itu harus membuat switch kita itu berada di layar 3 terlebih dahulu agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa ketikkan IP routing. Nah, lalu kita ketikkan DUSO IP root. Nah, di sini tuh sudah bisa ya. Setelah itu kita tuh bisa saling ping atau kirim paket. Nah, tetapi kalian itu harus pastikan terlebih dahulu bahwa setiap VLAN itu sudah terisi keduanya. Di sini saya itu akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini tuh violet. Kita coba ping ke command prompt. Kita coba ping 192.168.10.4. Nah, di sini itu TTL. Lalu kita coba kirimkan lagi. Nah, di sini itu sudah successful. Yang berarti itu sudah berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada multi-layer switch. Kita bisa buka multi-layer switch-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan networknya itu network 192.168.10.0 subnetnya 55.0. Lalu default trip router itu default trip router 192.168.10.1. lalu DNS trip server 8. Nah, lalu kita akan lakukan hal yang sama untuk VLAN 10 dan VLAN 1. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool-nya VLAN-nya diganti menjadi 20. Lalu yang network-nya itu diubah menjadi 20. Sebentar ya teman-teman, itu memang itu menjadi 20. Setelah network kita bisa mengetikkan default router di sini menjadi 20.1. Lalu DNS server. Nah, seperti ini kita bisa keluar. Lalu ketikkan lagi IP DHCP VLAN 1. Networknya itu 1, berarti 168.1.0 network. Lalu default router ini berubah menjadi 1.1. lalu bentar, DNS server seperti ini. Lalu kita bisa exit. Nah, seperti ini. Nah, lalu jika sudah, kita akan uji dengan mengubah IP menjadi DHCP ya. Nah, di sini kita bisa buka PC yang pertama, ke IP configuration, pilih DHCP, kita tunggu seperti biasa. Nah, di sini dia itu sudah mendapatkan IP dan sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu kita coba juga di PC yang kedua, kita ke IP configuration DHCP.
Nah, di sini juga dia itu sudah mendapatkan IP dan sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita tuh bisa membuat topologi baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah router. Untuk routernya tuh kalian tuh di sini kalian tuh pilih yang paling terakhir yang ini. Lalu kita itu tambahkan 3 switch. Di sini untuk switchnya itu kalian itu pilih yang 2 dari terakhir. Selanjutnya kita itu bisa tambahkan 16 PC. 6 PC untuk yang pertama, 4 PC untuk yang kedua, dan 4 PC untuk ke yang ketiga ya teman-teman. Nah, jika sudah kita tuh bisa hubungkan dengan kabel automatic dari router ke switch yang kedua. Lalu arahkan ke kanan kirinya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita juga hubungkan ke masing-masing switchnya. Nah, jadi kira-kira itu seperti ini ya. Nah, jika sudah kita bisa kelompokkan PC-PC-nya menjadi 2 kelompok. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa buat note seperti ini ya teman-teman, kalian bisa ikuti saja. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi. Yang pertama kita bisa buka router ke CLI. Di sini pilih yang no. Lalu masuk ke enable, lalu conf. Nah, kita akan buat sub interface routernya. Kita bisa ketikkan interface fa0/0.10 lalu encapsulation .1q 10 lalu IP at 10.10.10.1 subnetnya lalu enter. Selanjutnya kita keluar exit. Nah, lalu kita akan lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50 ya. Nah, jika sudah kita bisa cek dengan to show IP interface brief. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman, sudah masuk IP-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada semua VLAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10 enter. Lalu untuk networknya itu 10.10.10.6 6. Nah, kalian bisa lakukan hingga VLAN 50 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita akan konfigurasi VLAN dan access port di switch. Kita close saja. Nah, lalu kita masuk ke switch yang pertama, CLI. Nah, lalu kita akan buat VLAN 10 sampai 50 ya. Kita bisa end. Lalu config. Nah, lalu kita bisa buat VLAN 10, enter. Enter VLAN 10. Nah, kalau sudah kita cek dengan do show VLAN brief.
Nah, di sini sudah ada ya, sudah sampai ini 10 sampai 50. Nah, selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN sesuai topologinya. Kita bisa ketikkan interface FA 0 slice 2 sampai 3. Nah, itu sesuai jalurnya ya, teman-teman. Ini itu kan menggunakan FA2, ini memakai FA4, ini memakai FA5, ini memakai FA3, ini tuh memakai FA6, ini tuh memakai FA7. Nah, jadi seperti itu ya. Kita enter. Maaf, di sini saya ada salah ketik. Ini tuh harusnya interface range seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, enter. Lalu kita bisa keluar, lalu interface rank FA0 slice 4 sampai 5 yang di kelompok 2 ya teman, 4 sampai 5. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Shit. Interface range FA6 sampai 7. VLAN 30. Nah, lalu kita juga buat juga di switch yang kedua ini. Ini tuh menggunakan sebentar. Ini tuh menggunakan FA4, ini tuh menggunakan FA6, ini tuh menggunakan FA5, ini tuh menggunakan FA0/7. Nah, kita masuk ke switch, ke CLI. Nah, di sini kita buat dulu VLAN 10 sampai 50 dulu, kita bisa N, Ctrl T. Nah, di sini kita buat VLAN 10, next VLAN 20, next VLAN 30, next VLAN 40, next VLAN 50, exit. Nah, kalau sudah kita masukkan interface-nya, ketik interface dan FA0 slice 4 sampai 5, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 40, lalu exit, lalu ketikkan interface range FA0 slice 6 sampai 7, lalu ketikkan yang tadi switch port untuk access, lalu switch port access VLAN 50, exit. Nah, kita lanjut ke switch yang ketiga. Di sini itu dia tuh menggunakan FA0/2. Lalu yang ini itu dia tuh menggunakan FA0/3, yang ini itu menggunakan FA0/4, yang ini itu menggunakan FA0/5, yang ini itu menggunakan FA0/6, yang ini itu menggunakan ini tuh menggunakan FA. Di sini tuh dia tuh menggunakan ini tuh menggunakan FA0/7 ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke switch, kita ke CLI. Nah, di sini itu kita itu akan buat VLAN 10 sampai 50. Kita masukin enable, Ctrl T. Lalu kita buat VLAN 10, enter, exit. VLAN 20, enter, exit. VLAN 30, enter, exit. VLAN 40, exit. VLAN 50, enter, exit. Nah, lalu kita masukkan interface-nya. Kita bisa ketikkan interface rank. Di sini kita itu menggunakan FA0 slice 2 sampai 3. Lalu switch port mode terang. Mode access. Lalu switch port access VLAN 10, exit. Lalu interface rank FA0 slice 4 sampai 5. Lalu switch port VLAN 20, exit. Lalu interface rank
6 sampai 7. Ya, 6 sampai 7. Lalu switch port mode ini tuh, maaf ya teman-teman, ini tuh harusnya itu kalian tuh tambahkan switch port mode akses terlebih dahulu, baru kalian tambahkan VLAN ini 30. Nah, seperti ini. Nah, lalu jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang ya teman-teman, antar switch. Nah, kita bisa mulai di switch yang pertama. Di sini kita bisa, nah seperti ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan interface FA0/1, lalu switch port mode terang, lalu selanjutnya exit, lalu cek dengan do show interface terang. Nah, di sini itu sudah ada FA0/1 ya. Nah, selanjutnya kita juga akan buat di yang switch yang kedua. Di sini. Di sini kita bisa ketikkan interface range karena dia itu berada di tengah-tengah, jadi FA0/1 sampai 3. Karena dia itu terhubung antara 3 jalur ya teman-teman. Ini antara 3 jalur. Nah, lalu kita bisa enter, lalu switch port mode terang. Nah, kita lanjut ke switch yang mode yang ketiga ini. Sebentar. Switch exit. Nah, lalu kita bisa ketikkan interface FA0/1 karena itu hanya satu jalur. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, jika sudah ini ya, ini lalu kita lakukan pengujian pertama. Kita akan melakukan pengujian DHCP-nya dulu dari switch yang pertama di sini divisi 1 ke desktop IP configuration pilihan DHCP. Di sini itu sudah ada IP DHCP-nya ya teman-teman. Lalu kita coba di PC yang kedua, di switch yang kedua, desktop IP configuration DHCP. Di sini juga sudah ada IP DHCP-nya. Ke yang ketiga juga ini IP DHCP. Nah, di sini juga dia itu sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.